Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Biologi Umum Statistika akan mempresentasikan mengenai poster dan juga makalah yang telah kami buat sebelumnya. Terlebih dahulu, perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Pertama ada Alfia Harunisa, kedua Jason Wijaya, ketiga MC Kofila, saya sendiri, dan yang terakhir ada Sheila Rania Hadian. Oke. Untuk judul dari makalah dan poster yang akan kami presentasikan ini adalah mengenai pengukuran produktivitas primer perairan laut dengan teknologi GIS. Produktivitas primer perairan laut ini, sebagaimana yang kita ketahui, memiliki peran penting dalam siklus karbon dan juga rantai makanan. Fungsi utamanya adalah sebagai pemasok oksigen bagi biota-biota dan juga semua makhluk hidup yang ada di perairan, khususnya laut. Nah, melihat pentingnya pengamatan dan juga pengukuran mengenai produktivitas primer perairan ini, teknologi mengarahkan kita pada pemanfaatan ataupun penggunaan teknologi GIS atau yang kepanjangan dari Geographic Information System. Nah, pada makalah kami kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan dan juga cara memanfaatkan teknologi GIS tersebut untuk mengukur bagaimana produktivitas primer perairan. Adapun rumusan masalah dari makalah yang akan kami presentasikan ini adalah apakah pengukuran produktivitas primer perairan dengan memanfaatkan teknologi GIS, khususnya citra satelit, efisien dan dipengaruhi oleh kondisi perairan tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian kami kali ini adalah pertama, mengetahui produktivitas primer perairan, kedua, mengetahui GIS serta kelebihan dan kekurangannya, dan yang ketiga, mengetahui pengukuran produktivitas primer perairan laut dengan citra satelit. Baik, itu sekian untuk latar belakang penelitiannya. Selanjutnya untuk landasan teori akan dilanjutkan oleh teman saya, Sheila Rania, silakan. Baik, untuk memecahkan rumusan masalah tersebut, maka kita harus tahu teori-teori yang ada, yaitu pertama, produktivitas perairan. Produktivitas perairan merupakan laju penambatan atau penyimpanan energi seperti cahaya matahari oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem perairan. Lalu, secara lebih lanjut lagi, produktivitas primer perairan adalah jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu merombak bahan anorganik menjadi bahan organik yang dapat langsung dimanfaatkan oleh organisme itu sendiri maupun organisme lain dengan bantuan energi matahari maupun melalui mekanisme kemosintesis. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas perairan primer. Yang pertama ada penetrasi cahaya, nutrien, klorofil, suhu, kekeruhan, arus, serta kedalaman dari perairan itu sendiri. Lalu, kita akan beralih ke GIS. GIS merupakan aplikasi pemetaan berbasis komputer yang mampu menampilkan data keruangan dalam bentuk hampir mirip aslinya. Di sini bentuknya adalah penelitian kita, yaitu peta dari perairan. Lalu, GIS memiliki kemampuan bukan hanya menyimpan, namun dapat memanipulasi data sehingga data tersebut bisa disesuaikan dengan keperluan dari penelitian kita. Tentunya, GIS ini memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan tersendiri. Yang pertama, GIS ini sangat efisien waktu karena dapat mengumpulkan data secara cepat. Lalu, GIS mampu menginterpretasikan data ke dalam beberapa model seperti diagram, grafik, peta, dan lain-lain. Untuk kekurangannya, GIS ini relatif mahal, lalu butuh jumlah data yang banyak sehingga terjadi error seringkali, memerlukan komputer yang sangat cepat dan canggih tentunya, lalu butuh update data dari waktu ke waktu. Salah satu contoh dari penerapan GIS adalah citra satelit. Citra satelit dapat digunakan untuk
estimasi produktivitas primer perairan berdasarkan nilai konsentrasi klorofil A yang digunakan oleh sensor satelit. Satelit secara rutin telah menyediakan beberapa variabel biofisik seperti variabel konsentrasi klorofil A dan suhu permukaan laut. Data yang telah didapat oleh sensor satelit dapat digunakan untuk membuat model estimasi produktivitas primer. Sekian dari saya. Untuk analisis dan pembahasan akan dibahas oleh teman saya, Jason. Untuk Jason, dipersilakan. Oke, untuk pembahasan dan analisis sesuai judul pengukuran produktivitas primer perairan laut dengan teknologi GIS. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai produktivitas primer perairan, apa itu GIS, kelebihan dan kekurangan GIS, citra satelit, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Sebelum masuk ke dalam analisis, ternyata ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas primer perairan. Yang pertama itu ada penetrasi cahaya. Untuk hidup, organisme ini harus berada pada daerah lapisan permukaan atau zona fotik, sehingga energi matahari diperoleh lebih banyak untuk berfotosintesis. Umumnya, fotosintesis bertambah sejalan dengan peningkatan intensitas cahaya sampai pada nilai optimum tertentu. Oleh karena itu, laju fotosintesis ini sangat berhubungan dengan laju produktivitas primer di perairan, di mana laju fotosintesis yang hubungannya dengan cahaya sama dengan hubungan cahaya dengan produktivitas primer di perairan. Yang kedua ada nutrien. Pada ekosistem perairan alami, siklus produksi dimulai oleh produsen yang mampu mensintesis bahan organik yang berasal dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis. Ketersediaan nutrien di perairan merupakan faktor bagi organisme dalam memelihara produktivitas primer. Yang ketiga ada klorofil. Konsentrasi klorofil A merupakan indikator utama untuk mengestimasi produktivitas primer dan merupakan variabel penting dalam proses fotosintesis. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan biomasa organisme autotrof yang tentunya berkaitan dengan kondisi suatu perairan. Pada zaman modern sekarang ini, pengukuran produktivitas primer lebih dikembangkan dengan menggunakan sensor satelit yang tadi sudah dijelaskan, yaitu citra satelit. Gambar di samping menunjukkan bahwa nilai produktivitas primer lebih tinggi di sekitar perairan yang dekat dengan daratan, dan semakin rendah ke arah laut lepas. Hal tersebut karena ada daerah pesisir dihuni oleh ekosistem penting seperti ekosistem karang, lamun, dan mangrove yang mempunyai nutrien tinggi. Sedangkan perairan laut lepas lebih sedikit menerima pasokan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan laut untuk menghasilkan produksi primer. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Alfia. Baik, berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa produktivitas primer perairan laut dengan menggunakan teknologi GIS, khususnya dengan citra satelit, memiliki kelebihan yaitu efisien dalam waktu. Namun, penggunaannya terbatas gantung sensor satelitnya, karena sensor dari satelit dapat mengidentifikasi sampai kedalaman tertentu. Selain itu, penerapannya juga harus didukung oleh alat dan keahlian yang memadai. Jika tidak, akan sulit untuk mencapai hasil pengukuran yang diinginkan atau hasil yang optimal. Pengukuran produktivitas primer perairan laut ini dipengaruhi oleh kondisi perairan tersebut. Faktor utama yang paling mempengaruhi adalah penetrasi cahaya serta ketersediaan nutrien di perairan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.